Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihya Mustalih Afkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang delik pengulangan. A. Pengertian delik pengulangan. Delik pengulangan atau residip adalah kelakuan atau perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidananya yang telah dilakukan lebih dahulu. Residip merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan lainnya itu telah dijatuhi bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis. Kalau residip menunjukkan kepada mengulangi kelakuan pidana, maka residivis menunjuk pada orang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal dua sistem residip, yaitu yang pertama, sistem residip umum. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada kadaluarsa dalam residipnya. Yang kedua, sistem residip khusus. Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. B. Syarat-syarat delik pengulangan. Pada umumnya, delik pengulangan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis yang terbuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP disarankan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Yang kedua, aturan kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang-ulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai ketentuan tetap. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya, hal mana pada ketentuan yang diatur pada pasal 216, 303, dan 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang keempat, pengulangannya dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis menurut ilmu hukum. Yang pertama, general residip atau pengulangan umum, yaitu general residip merujuk pada kondisi di mana individu yang pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan untuk masalah tertentu, seperti kecanduan atau perilaku kriminal, kembali ke perilaku lama setelah periode perbaikan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, dukungan sosial, stres, tekanan, dan keterampilan. Yang kedua, spesial residip atau pengulangan khusus, yaitu spesial residip merujuk pada kekambuhan yang terjadi pada individu yang telah mengalami rehabilitasi atau perawatan, tetapi kekambuhan ini bersifat lebih spesifik dan mungkin terkait dengan faktor-faktor tertentu. Misalnya, dalam konteks perilaku kriminal, spesial residip bisa merujuk pada kembalinya seseorang ke jenis kejahatan tertentu yang sama setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Yang terakhir, Tassenstelsel, yaitu Tassenstelsel adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada sistem atau metode peradilan yang menempatkan penegakan hukum di antara dua tingkat. Sistem ini seringkali melibatkan pengaturan atau mekanisme yang berfungsi sebagai
penghubung antara otoritas hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah, misalnya pengadilan atau lembaga penegak hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.